Kemudian yang kedua, 3 fokus kepala lainnya adalah tata upacara. Aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nanti kita jelaskan lebih lanjut, upacara itu ada 2, upacara bendera ataupun upacara non bendera, Pak Fatwadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir adalah tata penghormatan Bapak Ibu sekalian. Tata penghormatan ini adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, kepala negara asing dan atau orang internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan ataupun acara resmi. Lanjut, 3 fokus kepala ini menjadi 3 pilar penting yang sangat saling melengkapi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menempatkan orang pada tempatnya, bagaimana kita menghormati orang secara proporsional dan juga sesuai aturan, dan juga bagaimana acara tersebut dapat berjalan dengan tertib, lancar dan juga nyaman bagi semua pihak, baik itu penyelenggara maupun tamu undangan yang hadir pada saat acara negara maupun acara resmi Bapak Ibu sekalian. Nah, kita berbicara terkait dengan tata tempat Bapak Ibu sekalian. Siapa yang berhak didahulukan? Siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pertama Bapak Ibu sekalian, kemudian kedua karena pangkat atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Jadi jabatan, pangkat atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat tata tempat ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nomor 1 itu adalah yang memiliki jabatan, pangkat ataupun derajat yang paling tinggi. Itu kalau posisinya 3 atau ganjil, dia ditempatkan ditaruh di tengah Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contohnya. Kemudian orang yang penting kedua itu ditempatkan di sebelah kanan atau sebelah kiri dari penonton atau dari audiens. Kemudian seterusnya ke kiri, ke kanan, ke kiri sampai selesai. Kemudian dia terus ke belakang, sama seperti itu juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau ganjil itu ditempatkan di tengah-tengah, yang kemudian orang kedua yang penting atau memiliki derajat yang selevel lebih rendah dari orang yang pertama itu berada di kiri dari di kiri pemimpin tertinggi tersebut atau sebelah kanan dari audiens seperti ada di gambar. Kemudian nomor 3 ke kiri, kemudian nomor 4 dan seterusnya, dan terus ke belakang, kurang lebih dilakukan perlakuan yang sama dengan urutan tata tempat seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa menjadi salah satu tips ya, trik ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan kegiatan acara resmi di Pemerintah Kota Tangerang, itu kita buatkan satu labeling nama, baik itu jabatan ataupun namanya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditaruh di belakang sini Bapak Ibu sekalian, di belakang tempat duduk, bukan di belakang tempat duduk ya, di belakang punggung sini. Nah, itu dengan seperti itu akan menjaga ketertiban dan juga kenyamanan. Kalau kita melihat di Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini adalah kota ataupun kabupaten ya Bapak Ibu sekalian ya, itu dalam pasal 11 jelas tata tempatnya, tingkat kabupaten atau tingkat wali kota. Jadi nomor 1 tadi kalau kita lihat di tempat duduk itu adalah bupati atau wali kota, nomor 2 wakil bupati, nomor 3 mantan bupati wali kota atau mantan wakil bupati atau wakil wali kota, kemudian nomor 4 kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kabupaten kota atau nama lainnya, wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian Setda nomor 6, seterusnya sampai dengan nomor 13, lurah, kepala desa atau disebut dengan nama lain atau pejabat eselon 4. Seterusnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana ketika ada satu tamu undangan yang tidak hadir, kemudian dia diwakili oleh misalkan wali kota atau bupatinya itu tidak hadir, kemudian diwakili oleh Setdanya. Apakah wakil bupati atau bupati atau wali kota tersebut mendapatkan tata tempat sesuai dengan aturan di dalam pasal 11 ini? Tidak. Jadi tidak menggantikan Bapak Ibu sekalian ya, tidak menggantikan siapa yang diwakili oleh dia. Ketika dia mewakili sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, posisinya tidak otomatis di nomor 4 Bapak Ibu sekalian.
Posisinya kalau dia mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tentunya dia bisa menjadi wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mewakili Ketua Dewan. Artinya dia bukan sebagai orang yang mewakili mewakili seseorang, tapi dia sebagai jabatan dianya sendiri yang datang. Apakah dia sebagai anggota dewan gitu kan, apakah sebagai wakil ketua dewan dan seterusnya. Jadi tidak berada di nomor 4. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian, tata upacara. Nah, tata upacara ini ada upacara bendera, ada upacara non upacara bendera Bapak Ibu sekalian. Upacara bendera kalau di dalam kenegaraan Bapak Ibu sekalian, tentunya itu seperti upacara bendera kenaikan sangsaka merah putih menjelang detik-detik proklamasi. Itu upacara kenegaraan. Upacara bendera yang sifatnya adalah acara kenegaraan. Ataupun penurunan sangsaka merah putih pada saat di hari akhir tanggal 17 Agustus setiap di tanggal 17 Agustus setiap tahunnya Bapak Ibu sekalian. Nah, upacara bendera Bapak Ibu sekalian itu dilakukan itu berdasarkan perencanaan, ada undangan, ada susunan acara, panitia, konsep, desain dan lain sebagainya. Kelengkapan manpower, siapa aja yang menjadi petugas-petugas, baik itu yang berada di depan, petugas upacara langsung, kemudian menjadi cadangan, kemudian yang backup di belakang. Nah, ini yang harus dipastikan oleh Bapak Ibu sekalian, terutama terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu teknis ya. Kemudian perlengkapan Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi penting, material semua harus disiapkan, tata bendera dan juga tata lagu. Kemudian upacara non bendera itu ada pidato kenegaraan, ada pelantikan, ada serah terima jabatan, ada pengambilan sumpah, ada kredensial, ada penandatanganan MOU, ada state banquet dan juga sidang konferensi Bapak Ibu sekalian. Tata tempat upacara kegiatan Presiden Republik Indonesia Bapak Ibu sekalian, ini prosesnya itu adalah melakukan penyiapan, pelaksanaan, koordinasi dengan pelaku, peserta upacara, petugas protokol, serta penyiapan tata tempat, tata penghormatan dan urutan acara pada acara yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan atau istri suami Presiden, tamu negara dan kegiatan penting lainnya. Ini merupakan proses persiapan dari pelaksanaan upacara, baik upacara yang sifatnya upacara bendera maupun upacara yang non upacara bendera. Ini update layout acara yang diikuti oleh Bapak Presiden sampai dengan saat ini, tapi ini tidak baku Bapak Ibu sekalian, jadi ini mengikuti situasi dan juga kondisi dari apa yang ada pada saat ini atau mengikuti perkembangan zaman atau juga mengikuti situasi kondisi lapangan. Kalau lapangan tidak bisa seperti yang kiri ini Bapak Ibu sekalian, seperti kiri ini kan dia sifatnya dia round, jadi semuanya itu membentuk satu formasi bulatan yang di tengah-tengah adalah Bapak Presiden atau siapapun yang menjadi pimpinan tertinggi di acara tersebut. Ada juga yang sifatnya sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dia panggungnya itu agak panjang dari tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia berjalan dan kemudian semua audiensnya itu ada di depan, tidak mengelilingi pimpinan yang berbicara di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa dimodifikasi dan tidak baku Bapak Ibu sekalian terkait dengan layout acara. Nah, ini juga tadi kalau acaranya di dalam lapangan Bapak Ibu sekalian, ini acaranya itu berada di dalam satu bangunan, satu gedung gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga sudah ada tuh Pak pengaturan-pengaturan nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di mana tempat duduknya Pak Presiden, di mana tempat duduknya Pak Wali Kota Tangerang. Nah, ini harus dibuat Bapak Ibu sekalian sebelum acara dimulai. Pada saat ada tim koordinasi dengan para lintas ya, dengan lintas baik itu kementerian, lembaga. Kalau kami di acara kenegaraan dari Kementerian Sekretariat Negara itu selalu mengundang beberapa kementerian ataupun lembaga yang terkait dengan acara tersebut Bapak Ibu sekalian. Ini layout acaranya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini, kita besarkan lagi ya, di bawah di mana? Di depan kalau kita sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, di tengah itu pemimpin tertinggi dari suatu acara.
atau pangkat atau derajat tertinggi dari suatu acara yang kemudian harus kita highlight ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu di belakangnya itu ada 3 tuh Bapak Ibu, ada ADC, ada Walpri, ada ADC lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan langsung ke tata tempat sesuai dengan urutan. Jadi di belakang presiden itu harus ada ADC, ada Walpri, ada protokol atau KPN ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita lanjut, ini tata penghormatan. Tata penghormatan Bapak Ibu itu ada 2, ada orang, kita menghormati orang ataupun subjek Pak Prabowo Subianto sebagai presiden, bukan Pak Prabowo Subianto sebagai Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra, tapi sebagai Bapak Presiden. Lambang objek, itu ada bendera, ada burung Garuda, dan lain sebagainya. Nah, tata penghormatan ini aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau orang internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan ataupun acara resmi. Terbagi menjadi 2 Bapak Ibu sekalian, ada tata penghormatan orang ataupun subjek, dan juga tata penghormatan lambang ataupun objek Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau orang ataupun subjek Bapak Ibu sekalian, itu penghormatan kepada orang sesuai dengan status pendudukan jabatan dalam upacara dan juga acara resmi maupun kedinasan. Contoh, penghormatan kepada presiden, wakil presiden, pejabat negara dan pemerintahan, tamu negara, tamu pemerintahan, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat. Kemudian lambang ataupun objek, kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Bapak Ibu sekalian. Nah, lambang atau objek ini adalah sarana pemersatu identitas, simbol kedaulatan, dan juga kehormatan negara. Apa saja? Ada burung Garuda Pancasila, bendera merah putih, lagu kebangsaan, gambar atau foto presiden dan wakil presiden Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Nah, ini acara-acara presiden yang kemudian kalau kita turunkan di wali kota, di pemerintah kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang, pemerintah kota Tangerang, ini kurang lebih sama lah. Kalau kunjungan luar negeri di pemerintah kota Tangerang, Pak Wali Kota bisa melakukan kunjungan luar negeri dan protokol itu harus tetap dilaksanakan. Kemudian acara resmi adalah Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan. Terkait dengan kehadiran Bapak Presiden ketika menandatangani prasasti terkait dengan infrastruktur, misalkan jalan tol, stasiun, bandara, dan lain sebagainya, itu sebagai kepala pemerintahan. Kemudian acara kenegaraan ini yang Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto ini datang sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Tadi sudah saya sampaikan, dan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 juga dijelaskan dengan detail kapan acara kenegaraan itu dilakukan. Ya, tadi seperti upacara kenegaraan, itu acara kenegaraan. Kemudian penerimaan akta kredensial duta besar, itu acara kenegaraan. Kemudian juga pelantikan kepala lembaga negara. Kemudian kunjungan ke daerah tidak resmi. Nah, tidak resmi apakah kemudian protokol lepas? Tidak, tetap. Meskipun tidak resmi, misalkan Pak Wali Kota Tangerang tidak resmi melakukan kunjungan ke beberapa daerah di sekitar Kota Tangerang gitu kan. Kapasitas dia juga bukan sebagai Wali Kota Tangerang, misalkan ketika waktu itu sedang makan bersama dengan para koleganya Pak Wali Kota Tangerang. Nah, kemudian apakah protokolnya lepas? Tidak. Protokol harus tetap nempel, harus tetap menjaga harkat dan juga martabat dari pimpinan kita, pimpinan institusi kita, sehingga yang tadi saya sampaikan di awal bahwa protokol sebagai cermin citra dan juga martabat institusi tetap terjaga Bapak Ibu sekalian. Kemudian penerimaan tamu negara.